Orang sukses menurut Alkitab itu seperti apa ya? Saya ajak kita hari ini untuk belajar itu. Karena di dunia ini semua orang mengejar sukses. Tapi banyak orang, sebagian besar orang tidak mencari Tuhan. Sukses yang Tuhan mau beri dalam hidup kita itu yang datangnya dari firman. Berkat Tuhan itu ada. Karena itu kita tidak perlu mencarinya kemana-mana. Carilah dulu kebenarannya, maka segala sesuatu ditambahkan. Orang sukses itu seperti apa adalah judul sharing saya. Dan kita akan tanya sama Salomo. Salomo sudah mati, tapi tulisannya masih hidup, yaitu firman yang ada di tangan. Saya ajak kita membaca 3 ayat saja, dan dari 3 ayat ini nanti kita akan temukan 3 poin sederhana. Begini firman Tuhan, dan aku melihat, Pengkhotbah 4 ayat 4-6. Dan aku melihat bahwa segala jeripayah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Orang sukses itu seperti apa? Dan kita akan belajar dari Alkitab. Ternyata ada perbedaan yang sangat-sangat kontras yang disebut sukses oleh dunia dan sukses di mata Allah. Kita pelajari dulu ya, ayat per ayat. Coba begini, saya baca. Dan aku, ini Salomo, aku melihat bahwa segala jeripayah dan segala kecakapan dalam pekerjaan. Jadi langsung jelas sekali, ini orang-orang yang rajin. Mereka berjeripayah. Mereka mati-matian kerja. Ngelembur malam-malam, bangun pagi-pagi. Tapi makan roti sia-sia jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Kalau bukan Tuhan yang menjaga kota ya, pengawal juga percuma menjaganya. Ini bukan berarti kita tidak boleh giat bekerja atau rajin bekerja, bukan. Tapi ini yang disebut orang tanpa tujuan. Mereka berjeripayah ya. Ini Salomo memperhatikan nih, ada orang-orang yang rajin sekali. Bahkan segala sesuatu dikorbankan lah, kesehatan contohnya, waktu dengan keluarga, everything. Apalagi gereja sudah, apalagi doa, udahlah itu sudah lewat. Dan segala kecakapan dalam pekerjaan. Ini berarti orang yang cakap dalam pekerjaannya, bisa jadi mereka berdiri di hadapan raja-raja. Karena Alkitab mengatakan, barang siapa cakap dalam pekerjaannya akan melayani raja. Jangan-jangan mereka justru jadi raja kayu, raja besi, raja apa. Segala kecakapan dalam pekerjaan berarti ini orang ahli dong. Ini expert di bidangnya. Mereka punya expertise yang tiada duanya. Ini bukan orang gagal loh ya. Ini orang sukses. Menurut saya di ayat 4 ini orang sukses menurut takaran dunia. Belum lagi uangnya banyak. Ya, belum lagi asetnya. Tapi motivasinya kurang mulia. Karena Tuhan yang melihat hati. Mereka punya motivasi adalah iri hati. Seorang terhadap yang lain. Orang iri ini orang ambisi. Sebenarnya iri nggak tentu iri sama sukses orang lain, juga bisa jadi motivasi untuk kompetisi. Tapi itu bukan yang Tuhan ajarkan. Karena kita mesti muliakan Tuhan dengan harta kita dan kita harus muliakan Tuhan dulu di hati. Iri hati di sini membuat seseorang itu jadi sukses. Karena dia berambisi. Orang lain bisa, aku bisa. Dan ini lebih baik dari pemalas sih menurut saya. Karena pemalas nggak punya angan-angan. Tapi bagi Tuhan sih 11-12. Karena anak-anak Tuhan harus beda. Sukses menurut Alkitab itu tidak sama. Iri hati seorang terhadap yang lain. Inilah tipe orang-orang yang kejar sukses demi sukses itu sendiri. Pokoknya aku mau jadi number 1. Ini orang-orang yang driven dalam bahasa Inggrisnya. Orang-orang yang benar-benar punya dorongan. Bukan seperti orang yang yalah terserah. Tapi orang yang ambisius. Namun ambisius tanpa Kristus. Nah itulah, disinilah isunya. Iri hati seorang terhadap yang lain. Ini tipe orang kalau di dunia kerja nih, kita sekantor dengan orang ini, hati-hati nih, tidak mudah nih kolega ini. Dia rela untuk korbankan apapun dan halalkan segala cara untuk dia naik ke atas. Kalau perlu dia sikut orang lain untuk menuju ke situ. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ini disebut bidang usaha yang menjaring angin. Paling hanya menjaring uang. Tapi uang tanpa Tuhan itu juga angin yang melayang. Ini juga bidang usaha, ini pun kesia-siaan. Dan ini usaha loh. Siapa bilang dia gak berusaha di ayat 4? Dia berusaha banget, dia berusaha sekali. Tapi usahanya menjaring angin. Karena bagi Tuhan, hai orang kaya yang bodoh,
Buat apa semua itu? Kamu tidak akan wariskan. Nanti malah justru dimakan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Setelah kamu mati, aku cabut nyawamu malam ini. Kemana semua hartamu itu akan pergi? Siapa yang akan menikmati? Usaha menjaring angin. Karena ini tipe-tipe orang-orang yang benar-benar pecandu kerja. Tapi ya gimana? Dia nggak punya visi apa-apa sih. Makanya penting sekali kita itu mempersiapkan diri untuk karir, tapi bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan ketika Anda mulai karir. Bangun hubungan dengan Tuhan ketika Anda sedang menjalankan karir. Bangun hubungan dengan Tuhan di akhir karir, karena hanya hubunganmu dengan Tuhan yang kau bawa ke surga. Bangun hubungan dengan Tuhan itu awal sedini waktu seseorang masih kuliah atau sekolah dari sejak kecil. Kalau bisa udah kenal Tuhan, persiapkan dirimu. Di gereja yang saya gembalakan, GMS Tercinta, anak-anak kecil punya slogan, "We are church builders." Kok bisa anak kecil membangun gereja? Hari ini mereka terlibat dalam pelayanan itu juga membangun rumah Tuhan, membangun kehidupan orang lain. Ya. Lalu anak-anak mudanya Army of God punya slogan, moto, "Building churches in our youth." Mereka bukan hanya mau dapat grade A atau mendapatkan nilai yang baik atau lulus cum laude dan sebagainya. Lulus dengan predikat tertinggi, tapi mereka tahu untuk apa itu semuanya. Selain untuk berbakti kepada papa mama, mereka mau bangun kerajaan Allah. Mereka mau terlibat dalam ministry. Bukan nanti gini loh, aku sukses dulu baru aku pelayanan. Atau pelayanan melulu, gak pernah belajar. Hidup itu mesti seimbang. Yang pasti saya beritahu, kasih bocoran. Orang yang sukses menurut Alkitab itu adalah orang yang hidupnya seimbang. Balance. Ya. Antara family, work, and ministry. Keluarga, kerja, dan juga pelayanan. Kita tahu di mana border line-nya atau batas-batasnya balance itu atau seimbang itu apa. Ya nggak tahu. Yang disitulah kita harus tahu nurani. Sama dengan kalau kita berdiri. Lucu ya kadang-kadang saya kira ya. Tuhan itu ciptaannya dahsyat ya. Kalau kita nggak bisa menikmati dan menghargai pencipta kita itu keterlaluan. Kita itu berdiri cuma di atas 2 sumpit loh. 2 kaki kita. Kok bisa seimbang ya? Kita itu punya alat keseimbangan dicipta di tubuh kita. Dan kita punya firasat tahu kalau ini agak miring kita kehilangan keseimbangan. Kalau kita ikut Tuhan ya. Nurani kita itu akan dihidupkan. Firman Tuhan itu akan jadi pelita. Tiap hari kita akan tahu mana seimbang, mana bukan. Kita akan bisa merasa. Itu nggak ada rumusnya. Di gereja yang saya gembalakan, Army of God atau anak-anak muda, pelajar dan mahasiswa, semua punya mimpi. Aku akan sukses. Harus sukses. Tapi sukses untuk apa? Dia sudah jelas dari sejak muda. Dia tidak tunggu nanti suatu hari. Mulai sekarang dia belajar punya roh yang melayani. Karena itu tidak memberikan ruang untuk yang namanya kehampaan. Visi itu harus ada di hati sedini-dininya. Apa visimu coba? Kadang-kadang kalau kita tanya, pokoknya aku mau sukses, titik. No, sukses itu harus koma. Tuhan yang harus titik. Tanya pada dirimu sendiri, why? Jangan what-nya kita semua mau. Aku mau, misalnya kalau kita beranjak dari orang yang tidak punya apa-apa, aku mau punya rumah sendiri, gak mau forever ngontrak. Aku mau punya kendaraan yang layak. Nanti aku punya anak yang banyak. Lalu semuanya, semua waktu itu keadaan finansialku bagus. Apalagi financial freedom atau kemerdekaan finansial. Sebenarnya itu ilusi sih, gak ada sih. Gak ada orang yang bisa merdeka finansial kecuali di dalam hatinya merasa cukup. Dan bersyukur dengan apa yang ada padanya. Lalu mengelola. Itu namanya orang yang hidup dalam Tuhan. Mengelola talentanya. Jangan temukan dulu what atau apanya. Who, siapa. Me, aku, ya kan? Temukan dulu why atau mengapa. Mengapa Anda kejar hal itu? Itu harus jadi koma. Aku harus sukses, koma. Supaya aku bisa membangun kerajaan Allah. Supaya aku bisa bahagiakan papa mama. Supaya aku bisa memberi kepada orang miskin. Nah itu adalah orang-orang yang lembur kerja, tapi dengan visi yang jelas. Sebenarnya menurut saya, berkat itu pertama-tama bukan materi. Visi, itu berkat. Orang yang punya visi tidak liar rakyat. Dia tahu dia pergi kemana. Dan dia tahu semua itu hanya alat. Tangan kita itu tidak menggenggam dengan berkat, tapi terbuka. Tuhan hanya aliri, kita hanya salurkan.
Kita juga patut menikmati. Karena ada ayatnya, di tangan kanan ada kenikmatan. Orang ikut Tuhan itu tangan kirinya, tangan kanannya, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri, you see. Dan di dalam hadirat Tuhan, in His presence, there are pleasures forevermore, dalam bahasa Inggrisnya. Dalam hadiratnya itu ada kenikmatan. Tuhanlah yang memberikan segala sesuatu dalam hidup kita untuk kita bisa menikmatinya. Jangan iri kalau ada orang lain bisa menikmati berkat-berkat Allah. Karena mereka memang berjerih payah untuk itu. Dan Tuhan berkati karena mereka jujur. Karena mereka tidak menghalalkan semua cara. Dan metode mereka berkenan pada Tuhan. Maka Tuhan menambahkan. Tuhan yang memultiplikasikan. Tuhan yang melipat gandakan 5 roti 2 ikan. Tuhan juga melakukan itu dalam kehidupan orang itu. Jangan iri sama dia. Turut bahagia untuk sukses orang lain dulu. Supaya suatu hari suksesmu dari Tuhan. Jikalau tiba, hatimu benar. Saya gak pernah iri sama sukses orang lain. Karena sukses setiap orang beda. Tuhan kita itu Bapa yang punya segala-galanya. Bapa di sorga itu murah hati. Dia punya berkat tersendiri untuk setiap anak-anaknya. Baik itu materi ataupun berkat rohani. Karunia-karunia Roh Kudus pun beda-beda. Setiap gereja juga punya karunianya. Jadi kita gak usah ngiri sama orang lain. Motivasi yang paling bersih itu bukan iri. Motivasi yang paling bersih itu adalah karena ingin memuliakan Tuhan dengan talentanya. Lord, aku ingin Tuhan, sambil jalan ini aku harus mawas diri. Aku tahu bahwa I'm with you, aku bersama denganmu, aku gak boleh lupa. There is you in my life. Ada engkau dalam hidupku. Bicaralah kepadaku Tuhan, aku akan mendengar. Speak, O Lord, bicaralah. Not my will, but your will be done. Bukan kehendakmu yang jadi. Jangan terus ada rasa curiga, takut nanti Tuhan suruh aku jual seluruh hartaku. Wah, cari nafkah susah-susah, nabung sekian lama, terus disuruh jual semuanya. Kasih ke orang lain. Mentang-mentang kita tahu ada satu ayat, orang kaya yang disuruh begitu sama Tuhan. Setan kan paling suka membengkokkan ayat, ya kan? Waktu setan mencoba Yesus di padang gurun, waktu 40 hari itu, setan pakai ayat loh. Tapi ayat itu dipakai untuk menuduh atau pembuktian diri. Yesus gak mempan kayak gitu-gituan. Gak pernah Tuhan begitu. Jangan takut berserah penuh. Seolah-olah Tuhan akan ambil sepenuhnya. Ambil segalanya. Enggak, Tuhan tuh gak di dalam, gak punya intention maksud kayak gitu tuh gak ada. Allahku kan mencukupkan. Tadi lagu yang kita nyanyikan. Allahku itu akan melimpahkan. Ikut Tuhan jangan curiga. Ikut Tuhan juga jangan serakah. Jalan aja sama Tuhan step by step. Setiap langkah. Kerja yang baik kalau kita sudah punya pekerjaan. Kalau belum punya minta sama Tuhan. Barang siapa meminta pasti menerima. Tapi kalau kita dalam bekerja ya, boleh nggak kita tuh berambisi? Boleh, nanti kalau kita lihat ayat yang berikutnya, ayat 5, Anda tahu bahwa orang yang tidak punya ambisi itu celaka. Makan daging sendiri. Harus punya ambisi. Tapi waktu kita nanti bekerja giat segiat-giatnya, janganlah lupa tujuan Anda sesungguhnya. Jadi itu visi itu harus seperti wortel di depan kelinci yang gak pernah jauh di depan matanya. Itu bukan materi yang kau kejar. Kerajaannya. Setiap kita sepatutnya selayaknya bekerja dengan giat. Kita harus menjadi hamba yang mengerjakan talenta, bukan menyimpan di bawah tanah. Talenta itu kalau cuma 1 mungkin bisa, bukan nganggur, tapi bisa santai. Tapi kalau 5 itu kita ngelempur. But we never forget. Kita gak pernah lupa why we do this. Saya gak pernah lupa dari satu kerjaan ke kerjaan yang lain itu saya selalu menyendiri dan hilang. Untuk berdoa. Mungkin orang gak sangka misalnya saya kasih cerita. Antara ibadah 1 dan kedua. Kalau minggu misalnya saya 1 kali hari minggu. 1 hari bisa khotbah 5 kali misalnya. Di antaranya itu saya langsung hilang. Dari peredaran. Orang gak tahu di mana saya sapa. Tetap saya punya yang namanya social responsibility atau tanggung jawab sosial. Ketemu orang, say hi dan sebagainya. Gak bisa kita itu terus di gunung melulu sama seperti Musa 40 hari sama Tuhan. Dia juga harus turun. Dia harus ketemu sama umat, ya kan. Lalu habis itu saya tiba-tiba menghilang. Doa dan sembahyang. Saya ingat, saya terus menghadap. Bahwa everything I do, apapun yang kulakukan, ujungnya bukan untuk orang. Ujungnya kepada Tuhan. Saya ingin Anda tahu bahwa semua bidang itu sama. Kristen, semua bidang itu sama. Ya, memang bidang kita beda, tapi Kristennya sama. Nilai Kristen kita, rajin, lembur. Tapi jangan jadi pecandu kerja tanpa tujuan. Visi-visi itu penting sekali. Lawan kata visi apa tahu? Bukan tidak punya visi. Lawan kata visi itu seringkali iri hati. Ambisi yang gak jelas. Iri hati itu bukan iri sama orang. Iri hati juga bisa I want to be number one. Aku mau jadi nomor 1.
Itu sebenarnya nafasnya iri. Dibuat dari materi yang sama. Iri sama orang, sama ingin jadi number one. Pokoknya saya mau menang sendiri, saya paling hebat. Itu materinya sama zatnya. Sama, yaitu me, and me. Aku, dan aku. Ini bukan orang sukses loh. Sekalipun dia bisa jadi number one konglomerat, nomor 1 di dunia. Dia punya segala-galanya. Ya, mobil 1 showroom. Jangan kau iri sama mereka. Oh iya, sekali lagi. Kita juga jangan iri sama orang yang irian. Kita juga jangan iri sama orang yang ambisius. Jangan iri sama orang yang hidup bagi dirinya. Atau orang yang... Jangan iri sama sukses mereka. Udah jangan. Tergelincir nanti kaki kita. Jangan iri sama harta orang fasik. Kalau hidup mereka tidak berbuah, jangan kau iri. Malah justru menurut saya, mereka malang. Kita harus kasihan, kita harus doakan. Karena mereka benar-benar seperti orang yang menjaring angin. Tapi memang uang segudang. Jangan cibir juga, cibir kelihatan. Ayo irian. Kalau kita mencibir kelihatan, itu siriknya siapa yang sirik. Nggak usah, doakan. Jangkau kalau bisa, itu ada di dalam radiusmu. Siapa tahu kau kenal. Jangan kita minder lah sama orang punya segala-segalanya. Karena Tuhan berkata dia menjaring angin tanpa Tuhan. Jangan iri dengan orang-orang yang punya segala sesuatu. Wah kayak gimana. Karena di mata Tuhan mereka gak sukses. Ironis ya. Di mata Allah mereka tidak berhasil. Mereka gagal. Mereka gagal total. Karena ada ayatnya, buat apa kau peroleh seluruh dunia kehilangan nyawa. Mereka gagal total. Cuman mereka belum dihancurkan. Waktu mereka mati, mereka binasa, mereka hancur sama sekali. Jangan kau iri. Tapi kalau mereka ternyata punya segala-galanya, tapi dia takut akan Tuhan. Bersyukurlah untuk mereka. Puji Tuhan, bro, brother, puji Tuhan. Kalau kenal, kalau nggak kenal, oh haleluya, lihat itu loh. Itu sebagai inspirasi. Jangan iri, terus berkata gitu aja gaya. Atau itu pasti ada gini, nggak beres gini, makan itu, makan ini. Jangan begitu. Jangan begitu. Orang sukses itu nggak irian. Orang iri itu nggak sukses. Sekalipun dia punya harta segudang, Tuhan dia orang yang gagal. Hatinya tidak bahagia soalnya. Orang yang irian itu nggak akan bahagia hatinya, nggak fulfill, nggak puas batinnya. Itu orang yang tidak berhenti terus pembuktian diri. Ya, please jangan compare harta dengan harta. Mungkin apa yang kita pakai tidak semahal yang dia punya. Emangnya pakaian kita pakai demi apa? Kan cocok. Mau mahal kayak mau lebih murah, yang penting cocok kan. Dan yang penting mampu kan. Nggak usah kita minder. Dan kalau kita punya lebih juga jangan sombong. Karena tidak tentu kau berhasil di mata Tuhan. Orang yang menyombongkan diri udah jatuh di mata Allah. Semoga hikmat-hikmat ini Anda cerna ya. Nanti saya kasih poin-poinnya. Nomor 1 dulu deh. Dari ayat 4. Yang pasti orang sukses itu seperti apa? Saya tunjukkan dulu siapa yang tidak sukses. Atau apa yang bukan sukses di mata Allah. 1, bukan pecandu kerja yang tidak punya visi. Orang sukses itu seperti apa? Ya ini yang bukan pecandu kerja dulu. Bukan pecandu kerja yang gak punya visi. Silakan ngelembur. Saya juga ngelembur terus. Ya, gak ada waktu untuk benar-benar tidak nganggur itu gak ada. Saya gak ada waktu nganggur sama sekali. Yang nomor 2 kita lihat dulu ayat 5. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Nah ini kontrasnya ini. Ini sebaliknya. Ya, ini lawan kata. Tadi kan orang yang rajin kerja, sekarang ini orang bodoh. Orang bodoh di sini orang malas karena dia melipat tangannya. Dan karena dia melipat tangannya, dia bunuh potensinya sendiri. Dia nggak perlu orang lain hancurkan hidupnya. Orang malas itu sudah menghancurkan dirinya. Dan memakan dagingnya sendiri. Jangan salahkan orang lain kalau kita dalam kondisi yang tidak diberkati. Karena kita nggak sungguh-sungguh. Kita nggak mati-matian. Dibutuhkan keberanian seseorang yang putus asa. Saya jadi ingat peperangan antara Filistin dan orang Israel di zamannya Eli sebagai imam besar. Ya, waktu itu orang Israel maksudnya orang Israel itu merampas tabut perjanjian. Padahal nggak boleh loh itu. Imam besar hanya masuk 1 tahun sekali. Mereka masuk ke ruang maha suci itu lalu ambil, bawa pergi perang. Karena mereka punya superstisi. Kalau kita bisa culik Tuhan, kita pasti menang perang. Sikat. Orang Filistin takut. Karena reputasi tabut perjanjian itu dulu mereka tahu apa yang terjadi di Laut Merah. Mereka tahu itu tulah-tulah orang Mesir. Nah coba lihat ya. Orang Israel salah, tapi orang Filistin nggak tahu kesalahannya.
Orang Filistin hanya melihat, waduh mereka disertai Allah mereka yang sangat-sangat angker bagi mereka yang sudah terbukti nggak pernah kalah perang. Tapi kata-kata orang Filistin begini, ayo, come on. Salah satu di antara mereka kaptennya mungkin menguatkan, kita berlaku seperti laki-laki. Sekalipun kita kalah pun kita akan mati-matian, kita akan benar-benar sampai titik darah penghabisan. Kita berjuang lebih keras karena kita tahu Allah mereka menyertai. Tapi di sisi situ, Tuhan sendiri nggak berkenan sama umatnya. Tuhan akan sertai mereka. Ini yang Filistin nggak tahu. Kenapa tiba-tiba mereka melanggar firman dan ambil itu dan paksa Tuhan menyertai. Jadi orang sana nyantai. Kita punya tabut perjanjian. Males. Pedang lupa bawa 1-2. Lupa ini. Tidak latihan dulu. Tidak push up dulu berkeringat. Lalu tidak atur strateginya. Mereka bertindak seolah-olah sudah menang. Semua janji Tuhan. Orang Filistin, Tuhan tidak nyertai kita. Kita harus mati-matian. Kita tidak boleh lengah. Habis-habisan. Udah titik darah penghabisan. Mereka mati-matian. Tahu nggak hasilnya, skornya? Orang Israel mati puluhan ribu. Filistin memporak-porandakan mereka. Disinilah pelajaran berharga. Jangan mentang-mentang kita percaya Tuhan. Lalu kita malas-malasan. Tabut perjanjian. Sebab itu bukan sifat Tuhan. Bukan berarti kita jadi orang Filistin, tapi belajarlah dari orang-orang yang tidak punya Tuhan. Jangan belajar iman mereka nggak punya iman. Belajar mereka itu keputusasaan mereka. Kalau kita itu misalnya mau nyanyi, latihan dulu, dan sebagainya, nggak tahu yang aneh-aneh. Biasanya mereka latih kelenturannya, habis matian, meskipun Tuhan bisa urapi vokal kita, tapi vokal kita lentur itu urusan kita. Mau latihan masak, misalnya cepat sekali dalam sebuah kompetisi atau buka restoran sekalinya, pastikan berapa detik Anda sudah selesai sebelumnya. Latih lagi. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Benar-benar harus berjuang seperti orang yang putus asa, desperado. Jangan makan daging sendiri. Jangan malas-malasan, apalagi asal-asalan. Poin 2. Orang yang sukses itu seperti apa? Yang pasti bukan pemalas yang tidak punya ambisi. Saya suka ayat lagi yang cross-referensi di Amsal dikatakan begini. Perut yang lapar itu membuat orang itu jadi rajin bekerja. Jadi bagus sih. Orang jadi di sininya mulai ada bunyi kukuruyuk, membuat dia jadi aku mau kerja. Kalau bisa aku mau mendobel pekerjaan. Kalau bisa aku ada sampingan. Pokoknya aku tidak boleh dalam kondisi miskin. Bagus. Meskipun itu bukanlah motivasi yang terbaik. Karena itu perut kan. Motivasi terbaik, terindah adalah Tuhan. Dan orang-orang yang kita cintai. Umat Allah. Injil. Terakhir, ayat 6. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Garis bawahi kata ketenangan. Di situ damai sejahtera. Itu berarti damai dengan Tuhan dan damai dengan dirinya. Gak tertuduh hatinya. Lebih baik daripada 2 genggam, lihat, jeripaya dan usaha. Sebelum Anda baca menjaring anginnya atau sebelumnya ada kata 2 genggam segala, garis bawah kata jeripaya dan usaha. Nah, saya kasih poin ketiga. Poin ketiga ini loh, orang yang sukses ini. Tadi yang 1-2 kan yang negatifnya apa? Yang bukan. Yang ini yang ketiga adalah definisi sukses itu sendiri. Yaitu orang yang damai dengan Tuhan dan dirinya dalam segala usaha dan jeripayanya. Kalau di hatimu ada damai sejahtera, hidupmu damai dengan Allah. Tidak ada namanya dakwaan atau tuduhan. Anda tahu bahwa hatimu benar di depan Tuhan. Anda orang paling sukses di dunia. Sekalipun sekarang mungkin Anda belum memberi makan 5.000 orang. Hanya punya 5 roti 2 ikan. Atau mungkin sebaliknya. Anda sudah lewat fase 5 roti 2 ikan. Tapi Anda sudah memberi makan 5.000 orang. Dan hatimu damai. Anda tahu Anda sedang mengerjakan kehendaknya. Melakukan maksud hatinya. Dan kalau Anda damai dengan diri sendiri. Dalam setiap usaha dan jeripayamu. Itu yang namanya happy. Saya senang kok gak urusin orang lain. Kalau aku tahu Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Hatiku benar di depan Tuhan. Memang kita bukan hakimnya, tapi kalau hati kita gak tertuduh. Ada orang tanya sama saya, Pastor Philip, gimana caranya punya iman yang besar ya? Gak bisa campur bahan. Maksudnya? Iman besar itu gak besar. Pastikan aja di hatimu tidak ada sesuatu yang kau simpan yang membuatmu tertuduh di hadapan Tuhan. Udah, nanti waktu kita doa itu ya gak usah beriman-iman. Iman itu muncul sendiri. Kita tahu bahwa doa kita didengar. Bukan karena kita worthy, bukan karena kita layak. Tapi karena kita tidak mendua hati. Ada orang kok gak bisa vitalitas rohani ya. Kenapa aku burn out? Sebenarnya bukan karena pelayanan atau ministry. Coba pikirkan ulang ya.
Ada hal tertentu, mungkin sesuatu ocehan kita atau ucapan kita yang memberatkan telinga kita sendiri dan itu mematikan spirit kita atau orang lain. Atau mungkin ada suatu perasaan-perasaan tertentu yang kita manjakan dan itu salah. Atau ada suatu pikiran-pikiran yang negatif. Coba kalau kita pikirin sendiri, itu semua di detox. Rohani kita vitalitas sendirinya dengan sendirinya. Rasanya itu menggebu-gebu, ayo kapan pelayanan lagi, oh kapan lagi gereja, oh kapan lagi. Pasti gak akan ada yang namanya burnout. Atau tiba-tiba rasa ada orang, aduh rasa kayak kering rohani. Jangan salahkan, jangan kambing hitamkan. Cari akarnya, bukan itu kok. Bukan yang kau kambing hitamkan. Segenggam ketenangan. Damai dengan dirinya. Orang yang punya damai itu ya bisa bangun proyek Tuhan dalam hidupnya. Gede-gede lagi proyeknya. Sukses-sukses lagi. Kok bisa? Saya suka sekali, bukan iseng sih, saya rasa itu tuntunan. 9 buah di Galatia 5:22 dan 9 karunia yang ada di Korintus 12. Itu di-matchkan. Nomor 1 dengan nomor 1 dijodohkan, nomor 2, nomor 3. Anda tahu nggak? Buah yang namanya peace, damai, itu gandengannya siapa? Karunia yang namanya iman. Ini bukan iman keselamatan, itu bukan karunia, itu semua orang harus punya kalau dia bertobat. Karunia iman itu ada orang punya iman bisa bangun proyek ini, orang lain pikir aja, wah berani sekali dia, aku nggak punya iman seperti dia. Ada orang punya pelayanan yang membutuhkan iman yang besar, orang lain berkata, aku takut kalau jadi dia. Itu imannya beda-beda. Kalau Nehemia imannya bangun tembok, Musa membelah Laut Merah, lain-lain tuh. Satu proyek ini, satu proyek itu. Kalau ada damai di hatimu, damai dengan Tuhan, damai dengan diri sendiri, sukses itu tidak susah datang. Tuhan akan mempercayakan proyek-proyek iman kepadamu, baik itu tidak tentu soal pelayanan, proyek-proyek iman itu juga bisa dalam bisnismu. Juga bisa tentang beasiswa, tentang anak-anak, proyeksi hidup mereka. Akan ada proyek-proyek ilahi dalam hidupmu kalau ada peace atau damai sejahtera. Di situ ada iman, proyek-proyek iman. Dan apapun yang kau perbuat pasti akan berhasil. Karena imanmu dari firman Mazmur pasal pertama, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu sukses dari Allah. Saya asal ada damai ya dengan Tuhan dan damai dengan diri sendiri dalam apa yang saya kerjakan dalam hidup saya. Saya adalah orang yang paling sukses di seluruh dunia. Dalam bidang saya. Atau dalam konteks saya. Gak perlu gaya sama orang lain, gak perlu minder sama siapa-siapa. I thank God untuk perlipat gandaan 100 kali. Sekali lipat. 30, 60, 100 kali ganda. 100 kali ganda itu adalah orang yang berkata, I have peace in God. Dan proyek yang kujalankan ini Tuhan kasih aku iman. Itu. Jadi jangan lihat orang lain, jangan suka melirik kiri kanan. Apa hubungannya? Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan Anda. Amin.